SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebagaimana yang telah diberitakan bahwa tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mendidik anak sama dengan mendidik orang tua. Mendidik anak sama dengan mendidik orang tua. Apakah yang hadir di sini orang tua semua? Orang tua itu nggak harus tua. Apakah yang hadir di sini punya anak semuanya? Alhamdulillah. Jadi nggak salah alamat ya. Tema kita mendidik anak sama dengan mendidik orang tua. Nggak ada di antara kita yang mau dikatakan merusak anak. Nggak ada di antara kita yang mau dikatakan merusak anak. Masing-masing dari kita, kalau ditanya Anda itu mendidik anak atau merusak anak, rata-rata jawabannya ya pasti kita itu mendidik anak. Akan tetapi itu adalah klaim, itu adalah pengakuan, dan setiap pengakuan perlu adanya pembuktian. Setiap pengakuan perlu adanya pembuktian. Jangan-jangan apa yang kita ucapkan itu klaim kosong. Katanya mendidik padahal sejatinya merusak. Saya kasih contoh. Hadis yang sering kita dengar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Ada berbagai penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama tentang makna fitrah. Salah satu penafsiran yang cukup kuat, fitrah adalah kesiapan anak untuk menerima kebaikan, kecenderungan anak untuk menyukai kebaikan. Ini salah satu penafsiran fitrah. Kalau kita perhatikan, anak itu fitrahnya menyukai kelembutan atau kekerasan? Kelembutan atau kekerasan? Kelembutan.
Tapi kenapa ada anak yang tega untuk menjadikan temannya sebagai sansa hidup, membuli teman kelasnya sampai babak belur, bahkan sampai meninggal dunia? Kalau memang betul fitrahnya adalah mencintai apa tadi? Kelembutan. Anak itu punya fitrah. Salah satu fitrah yang dimiliki oleh anak itu adalah pantang menyerah. Salah satu fitrah yang dimiliki oleh anak adalah pantang menyerah. Buktinya apa? Buktinya ketika anak latihan jalan. Berapa kali anak jatuh sampai bisa jalan? Berapa kali? Lupa. Jenengan lupa dulu jatuhnya berapa kali? Ya. Pernah nggak jenengan melihat ada anak bolak-balik jatuh, putus asa terus bunuh diri? Ada atau tidak? Tidak ada. Dia punya fitrah lebih enak. Lebih enak yang tadi suaranya. Anak punya fitrah pantang apa tadi? Menyerah. Kenapa kemudian muncul anak-anak yang dikit-dikit pesimis, dikit-dikit menyerah, dikit-dikit mengatakan tidak bisa? Kenapa dari modal yang Allah beri pantang menyerah kemudian berubah menjadi gampang menyerah dan pesimistis? Kenapa dari anak yang awalnya menyukai kelembutan terus berubah menjadi pencinta kekerasan? Bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan itu adalah orang tuanya. Anak suka kebersihan apa kekotoran? Suka fitrahnya, suka kebersihan atau kekotoran? Kebersihan. Kalau tidak percaya, ibu-ibu, ketika anak itu ngompol dan gak segera diganti, nangis apa senyum? Nangis atau senyum? Nangis. Kenapa? Risih. Fitrahnya anak itu menyukai kebersihan. Kok kemudian anak jadi suka kotor? Siapa yang menyebabkan itu? Yang memakaikan popok sampai berhari-hari itu siapa? Orang tua. Sampai anak familiar merasa nyaman dengan popok yang mondol-mondol. Itu siapa? Kalau bukan bapak dan ibunya. Anak dari awalnya menyukai kelembutan kemudian jadi mencintai kekerasan. Apa bukan tidak mungkin orang tuanya yang setiap hari membentak anaknya? Atau orang tua yang setiap hari memelototi anaknya? Atau orang tua yang setiap hari tidak sabaran nyuruh anaknya sholat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita? Anak dari pantang menyerah menjadi pesimistis. Jangan-jangan orang tuanya. Ketika ada anaknya mengatakan, "Abi, aku pengen jadi imam Masjidil Haram." Kamu itu siapa? Kok pengen jadi imam Masjidil Haram? Gak usah muluk-muluk lah. Abi,
Coba aku nih gambarnya bagus juga nih. Coba mana lihat. Apa iki le benang bundet. Jenengan masih ingat enggak? Ketika saya masih SD, setiap ada orang ngirim gambar ke TVRI, apa komentarnya? Hah? Iya, bagus. Pernah nggak jenengan ngelihat? Iya, jelek. Itu bangganya luar biasa. Padahal rata-rata gambarnya Pak, set gunung 2. Terus di tengah-tengahnya ada apa? Matahari. Terus ada jalan. Terus sawah. Jadi masih ingat? Masih. Tambahin apa? Awan. Ya. Rata-rata gambarnya itu, tapi selalu kalimat yang diucapkan apa? Ya, bagus. Coba bandingkan dengan sebagian orang tua yang ketika anaknya sudah merasa bagus banget gambarnya, pakai cat pakai cat air, disodorkan sama bapaknya, Pak nih gambarku bagus enggak? Apa ini nak benang bundet? Mbok yau diapresiasi. Wah, masya Allah, nah ini bagus banget ini. Gambar apa ini? Wah, ini abstrak ini nak. Ini apa? Abstrak. Setelah itu kita figura, ya. Kemudian kita tulisi tanggalnya, hasil karya anakku tanggal pinten saniki? 16 apa? 16 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kemudian kita taruh di ruang tamu. Inilah hasil karya anakku. Rasa percaya diri anak itu perlu dipertahankan. Jangan sampai orang tua kemudian dia sendiri yang merusak buah hatinya. Mendidik anak itu diawali dari mendidik orang tua. Apa dalilnya? Ayat Al-Quran yang sering kita dengar. Surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perhatikan baik-baik. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk mendidik anak. Wa ahlikum, anak istri. Tapi sebelum kita mendidik anak kita, kita disuruh mendidik diri kita sendiri. Ku anfusakum, baru apa? Wa ahlikum. Maka apa kata Imam Mujahid ketika beliau menafsirkan ayat ini? Ittaqullah wa ausu bi ahlikum bitaqwallah. Ittaqullah, wahai para orang tua, bertakwalah kalian kepada Allah. Ku anfusakum wa ahlikum, lalu berikan wasiat takwa kepada keluarga kalian. Bagaimana mungkin kita akan menanamkan takwa kepada anak-anak kita sedangkan kita sendiri enggak bertakwa? Bagaimana mungkin kita akan menyuruh anak-anak kita untuk sholat sedangkan kita sendiri tidak sholat? Bagaimana mungkin kita menuntut anak kita untuk menghafal Al-Quran sedangkan kita sendiri boro-boro menghafal Al-Quran, baca Al-Quran aja tidak bisa. Jauh panggang dari apinya. Maka mendidik anak diawali dari mendidik orang tua. Apanya Ustaz yang dididik? Minimal yang dididik 3 hal. Yang pertama adalah mendidik akidahnya. Yang kedua adalah mendidik ibadahnya. Dan yang ketiga adalah mendidik akhlaknya. Berapa hal? 3. Apa yang pertama? Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Kita mulai dari yang pertama, mendidik akidahnya.
Kenapa akidah? Pondasi. Karena akidah adalah pondasi. Bayangkan bangunan yang tidak ada apa? Pondasinya. Gampang banget untuk dirobohkan. Nih contohnya. Pot ini ada pondasinya enggak? Ada pondasinya enggak? Enggak ada. Ngerubuhkan pot ini gampang atau tidak? Gampang banget. Tinggal kayak gini aja jatuh. Kenapa? Karena enggak ada pondasinya. Masjid ini, masjid apa? Jami' Mekah. Ada pondasinya enggak? Ayo kita rubuhkan bareng-bareng. Ini berapa jumlahnya sekarang ini? 100, 200. Ayo kita semuanya mepet ke dinding. Ini cuma ilustrasi ya, jangan kemudian jenengan sekarang berdiri semua. Andaikan semua jamaah yang ada di Jami' Mekah ini penuh full sampai ke belakang, kemudian semuanya berdiri dan mendorong dinding masjid ini, ambruk atau tidak? Tidak ambruk. Kenapa tidak ambruk? Karena pondasinya kuat. Makanya Rasulullah SAW di Mekah 13,5 tahun fokus menanamkan akidah, karena itu adalah pondasi. Jadi kalau misalnya kita temukan anak-anak di zaman ini, mereka gampang banget putus asa, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit bunuh diri, cuma gara-gara minta gadget nggak dibelikan sama orang tuanya, terus bunuh diri. Atau gara-gara diputus pacar, terus bunuh diri. Ini mental-mental kerupuk kudanen. Ngertos kerupuk? Sudah kerupuk terus napa? Kudanen. Pripun coba? Kerupuk itu kan diremeskan langsung apa? Hancur. Itu kan saking lemahnya kerupuk. Sudah lemah seperti itu, terkena air hujan. Pripun? Ngeten. Gak ada kuat-kuatnya sama sekali. Kenapa anak-anak sekarang punya mental yang sedemikian lemahnya? Karena minim akidah yang kuat di dalam hatinya. Bagaimana menanamkan akidah yang kuat? Dimulai dari orang tuanya. Makanya para sahabat dahulu, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, kanu yastahibbuna awwala ma yufsih ya'ni sabi an yu'allimuhu la ilaha illallah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, pertama kali anaknya bisa ngomong, yang diajarkan adalah la ilaha illallah. Jadi yang pertama kali diajarkan kepada anak itu adalah kalimat tauhid, kalimat tahlil, akidah. Itu yang pertama kali ditanamkan sama anak-anak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba bandingkan di zaman kita. Begitu anak bisa ngomong, apa yang pertama kali dikenalkan? Po ame, belalang, kupu, siang makan nasi, malam minum susu. Itu yang diajarkan pertama kali. Ya. Begitu anak bisa melek, yang pertama diajarkan cilu, ba. Yang kita ajarkan itu la ilaha illallah, kalimat tahlil. Itu pula yang tapi bukan sekedar kalimat tahlil. Bukan sekedar kalimat yang diucapkan di lisan, tapi kalimat yang diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Makanya Rasulullah SAW ketika membonceng Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang usianya saat itu sekitar 6 tahun atau 7 tahun, berarti usia kelas TK atau 1 SD. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah.
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh bantuan, mintalah bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Coba saya tanya kepada jenengan, siapa di antara kita ketika anak kita Abi minta mainan, siapa di antara kita mengatakan Le minta sama Allah? Angkat tangan. Kok nggak ada yang ngacung? Anak, antum ini nggak ngacung karena takut riak, atau karena memang nggak pernah ngomong kayak gitu sama anak? Yang mana kemungkinannya? Riak, takut riak. Masya Allah, alhamdulillah. Siapa di antara kita yang ketika anaknya Abi pengen makanan enak, nak minta sama Allah? Siapa di antara kita ketika anak kita sakit, kesakitan, kemudian kita katakan Abi sakit, nak minta sama Allah biar sembuh? Ini kan aplikasi dari nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh bantuan, mintalah bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari kecil harus diajarkan. Tidak ada pendidikan yang instan. Mendidik itu tidak bisa mendadak. Kenapa? Mendidik itu nggak bisa mendadak. Mendidik itu bukan pekerjaan instan. Walaupun zaman kita sekarang zaman apa? Instan. Mie instan, kopi instan, nikah ya enggak instan. So ketemu langsung, yo dek nikah sekarang. Lah, makanan yang instan, minuman yang instan saja mau mengonsumsinya nggak bisa instan. Betul? Coba sekarang mie instan. Jangan beli mie instan di warung. Apa kemudian begitu dapat plastik itu langsung makan kayak gini? Kan enggak toh. Harus ngapain dulu? Masak air. Setelah masak air? Setelah masak air? Antum nggak pernah makan mie? Wah, yang bener. Setelah itu buka apa? Bungkusnya. Setelah buka bungkusnya, masukkan mie-nya. Diremes dulu, masukkan mie-nya. Setelah itu buka bumbunya, dicor, kemudian diaduk, baru kemudian dikonsumsi. Ini mie instan loh. Mie instan aja mengonsumsinya nggak bisa instan, apalagi pendidikan anak yang jelas-jelas bukan pekerjaan instan. Nggak bisa. Kita menginginkan anak kita memiliki akidah yang kuat hanya dalam sehari dua hari, nggak bisa. Harus diawali dari orang tuanya terlebih dahulu. Sekarang orang tuanya kalau ada masalah gimana? Apakah kalau ada masalah langsung mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah SAW kalau ada masalah berat maka beliau cepat-cepat sholat. Coba sekarang orang tua dikejar-kejar debt collector, ngapain coba? Gelar sajadah, sholat gitu. Yang ada adalah tengok lewat jendela pergi. Siapa di antara kita ada masalah gelar sajadah dulu sholat, minta sama Allah Azza wa Jalla? Entah itu masalah di kantor, entah itu masalah di rumah, entah itu masalah antara suami dengan apa? Istri. Yang ada banyak di antara orang-orang masalah dengan suaminya, apa solusinya? Pasang status. Apa statusnya? Galau. Apa statusnya? Bulan ini cuma dikasih dikit. Itu biasanya statusnya siapa itu? Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak statusnya apa? Pagi ini tidak dikasih kopi. Subhanallah. Kenapa ada masalah
ngadunya kepada manusia, dan manusianya juga manusia yang nggak jelas. Masih mending kalau ada masalah nggak bisa menyelesaikan, minta sama Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh ayahnya Nabi Yusuf, sinten? Nabi Ya'qub alaihi salam, yang Allah abadikan ucapannya di dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, kegalauanku hanya kepada Allah. Kalau memang kita sudah berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, masih bingung, tidak apa-apa konsultasi, tapi kepada orang yang bisa kita percaya. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita punya masalah sama suaminya. Maka wanita tersebut mengadu kepada Nabi SAW sampai turun satu surat. Namanya surat apa? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Duk, ibumu mana, Duk? Bu? Ya. Ayo nak, mundur nak. Ibunya mana ini? Leh, kesana Leh. Cari ibumu Leh. Berani bawa anak, berani tanggung jawab. Enggak berani tanggung jawab, enggak usah bawa anak. Ya. Rasulullah SAW pernah enggak bawa anak ke masjid? Pernah enggak? Pernah, tapi tanggung jawab. Ya. Ketika membawa siapa? Cucunya. Suatu saat Hasan dan Husain, suatu saat siapa? Umamah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Digendong. Ketika sholat loh ya, digendong. Dari awal sampai akhir digendong. Enggak dibiarkan apa? Keluyuran ke sana kemari. Pokoknya bawa anak ke masjid harus tanggung jawab. Enggak mau tanggung jawab, apa tadi? Jangan bawa anak. Sampai mana tadi? Oh, surat Al-Mujadilah. Baik. Wanita ini ada masalah sama siapa? Sama suaminya. Maka karena bingung, wanita ini minta petunjuk kepada Rasul SAW. Menceritakan masalah yang dihadapinya. Di mana? Di rumah Nabi SAW. Di rumah Nabi SAW ada siapa? Ada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Apa kata Aisyah? Demi Allah, aku enggak mendengar obrolan wanita itu dengan Rasulullah SAW. Saya enggak kedengaran suara obrolannya. Kenapa? Saking lirihnya wanita itu cerita. Rumah Nabi itu besar apa kecil? Kecil. Jangan jenengan bayangkan rumah Nabi sebesar Jami' Mekah ini. Aisyah di sini, Rasulullah SAW sama sahabiyah itu di pojok sana. Wajar kalau nggak dengar. Rumah Nabi SAW mungkin luasnya separuh dari ruang imam ini. Separuhnya. Buktinya beliau SAW kalau lagi sujud, kepalanya nyentuh tubuhnya Aisyah. Saking apanya? Saking sempit. Sesempit itu rumah Nabi SAW. Ketika wanita tersebut bercerita tentang masalah rumah tangganya, Aisyah radhiyallahu anha yang satu rumah enggak dengar. Saking berupaya untuk menjaga rahasia rumah tangga. Padahal apa yang diragukan dari Aisyah radhiyallahu anha? Apa yang diragukan dari Rasulullah SAW? Tapi wanita ini wanita yang terhormat, menjaga harga diri rumah tangganya. Makanya saya gak habis pikir. Dengan sebagian suami, sebagian istri, ada masalah dikit pasang apa? Status. Status yang baca siapa?
Atau ada masalah dikit cerita. Ceritanya di mana? Ceritanya di bakul sayur. Ibu-ibu lagi pada apa? Ngumpul, kemudian rocos cerita, wah suamiku kayak gini. Kira-kira respon dari ibu-ibu yang lain gimana? Iya, memang laki-laki kayak gitu. Itu bukan solusi. Itu bikin hati tambah panas. Kalau memang akan berkonsultasi, berkonsultasilah kepada orang yang bisa memberikan solusi. Syukur-syukur sebelum berkonsultasi tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya setiap hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa gunanya setiap hari kita membaca seperti itu? Begitu ada masalah, curhatnya di medsos. Begitu ada masalah, pasang status. Kenapa begitu ada masalah kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla? Apa bedanya Allah dengan manusia? Manusia itu kalau dicurhati sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama bosen. Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita mengadukan masalah kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin senang kepada hamba yang seperti ini. Karena Allah Azza wa Jalla melihat bahwa hamba ini betul-betul menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah inti dari ubudiyah. Inti dari ibadah adalah perasaan butuh hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya antara Allah dengan makhluk. Ini yang pertama. Mendidik apa tadi? Mendidik akidah. Baik. Yang kedua apa? Mendidik ibadah. Kalau akidah adalah pondasi, maka ibadah adalah bangunan yang ada di atasnya. Tiangnya, temboknya, terus apanya? Atapnya. Apa bagusnya pondasi yang kuat kalau tidak ada bangunan di atasnya? Misalnya ya, Masjid Jami Makkah ini pondasinya kuat luar biasa, tapi nggak ada apanya, nggak ada temboknya, nggak ada atapnya. Siapa yang mau sholat di sini? Maka setelah orang akidahnya kuat, diiringi dengan ibadah yang kuat. Ibadah lahiriah nomor 1 adalah sholat. Maka kalau kita ingin anak kita rajin sholat, kita awali dari diri kita sendiri rajin sholat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min sholatikum." Laksanakanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian. Laksanakanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dijelaskan maksudnya apa? Khairu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Yang dimaksud sholat yang perlu dilakukan di rumah adalah sholat sunnah. Bagi kaum pria, ya, sholat sunnah sebaiknya dilakukan di rumah. Apa contohnya? Sholat apa? Ba'diyah, terus qobliyah, terus duha, terus qiyamul lail, witir. Sholat-sholat yang sunnah-sunnah lakukan di rumah. Sholat habis wudu, ya, lakukan di rumah. Ibu-ibu, ya, sholat fardunya di rumah. Kenapa? Salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah supaya anak kita begitu pertama kali melek, yang dilihat adalah orang tuanya yang lagi sholat. Sehingga anak tidak asing dengan sholat. Ya. Jadi pendidikan sholat kepada anak pertama kali adalah memperlihatkan cara sholat. Anak sih bisa ngelihat umur berapa ya? Mana ada Pak Dokter?
Anak itu bisa ngelihat umur berapa? Sebelum setahun udah bisa ngelihat belum? Sudah. Paling berapa bulan ya? Mungkin berapa bulan anak bisa ngelihat. Begitu buka mata, ibunya pakai mukena lagi sholat, ayahnya juga demikian. Wah, luar biasa. Begitu ngelihat, ini orang lagi ngapain ya? Oh, ternyata lagi sholat. Coba bandingkan begitu buka, bapaknya plak, lagi main apa? Gaple. Begitu buka, ibunya lagi nonton sinetron. Besoknya lagi buka mata, ibunya lagi main game. Astagfirullah, akhwat main game. Ya. Yang seperti ini bagaimana menginginkan anak ini suka sholat? Tidak mungkin. Ya. Loh, terus pendidikan sholat itu mulai dari anak diperlihatkan orang tuanya sholat. Terus kapan kita nyuruhnya Ustaz untuk sholat? Hadis Nabi SAW jelas. Muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in. Ajaklah anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Kalau sudah 10 tahun nggak mau sholat, boleh dipukul. Berarti kita mulai nyuruh sholat. Nak, sholat. Umur berapa? 7 tahun. 7 tahun sampai 10 tahun. Berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun kita ngajak anak kita sholat. Berarti berapa kali? Setahun berapa hari? 360 hari. Sehari sholat berapa kali? 5. 5 kali 360 berapa? Berapa? 1.800 setahun. Kali 3 tahun berapa? Hah? 5.400 kali. Anak tanya sama antum. Antum sudah ngajak anak antum sholat 5.400 kali atau belum? Dan tidak boleh jengkel. Nggak boleh jengkel. Karena boleh dipukul itu usia berapa? 10 tahun. Berarti 7 sampai 10 itu ngajaknya dengan cara yang lembut. Nggak boleh diseret-seret. Nggak boleh dibentak-bentak. Nggak boleh dipelototi. Sampun apa dereng? Dereng napa sampun? Napa dereng sampun? Ya. Bayangkan 5.400 kali ngajak anak sholat dari umur 7 sampai 10 tahun. Ini resep Rasul SAW loh. Bukan hasil eksperimen. Wahyu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu kalau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada dia. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengeluhkan, wah anak kita ini, anak saya ini Ustaz suruh sholat susahnya minta ampun Ustaz. Ya. Dibangunkan untuk subuh tuh luar biasa. Dibangunkan di sini, nanti habis itu bangun, duduk, kita pergi sebentar, tidur lagi. Dibangunin lagi, habis itu bangun, jalan, mampir ke ruang makan, tidur di situ. Kita datangi lagi, bangun, jalan lagi ke depan kamar mandi, duduk, tidur lagi. Kalau saya ketemu sama orang tua yang mengeluhkan seperti itu, saya tanya, jenengan dulu kayak gitu enggak? Jenengan dulu kayak gitu apa enggak? Jawabannya, iya. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohon, kecuali dimakan kampret. Ya. Buah itu kalau jatuh nggak akan jauh-jauh dari pohon. Ya sudah, sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kita untuk memerintahkan keluarga kita untuk sholat,
Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Allah lanjutkan firman-Nya, wastabir 'alaiha, sabar. Karena memang mengajak anak salat itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Harus diulang. Dan gak boleh pakai kekerasan kecuali setelah 10 tahun ke atas. Berarti sebelum itu gak boleh. Masa usia 5 tahun sudah diseret-seret? Gak boleh. Itu ajaran dari mana? Sudah diseret-seret sampai di masjid, langsung sholat, anaknya dibiarkan apa? Kelayaban kemana-mana. Ya. Ada yang ngompol di pojok sana. Ya. Ada yang kerjaannya narik sarunge jamaah. Ya. Ada yang Masya Allah lari ke atas, bal-balan di atas. Ya. Pernah saya sholat di salah satu masjid 2 lantai. Salah satu masjid 2 lantai. Di salah satu kota. Yang penting bukan Surabaya. Begitu imamnya ngatur sholat, ayo anak-anak semuanya ke lantai 2. Saya langsung, kok ke lantai 2? Anak-anak dikumpulkan di lantai 2. Ayo bapak-bapak maju, barisan, softnya dirapatkan. Saya bilang, kok anak-anak dijadikan satu, jadinya apa? Betul, begitu Allahu Akbar, wah di atas itu luar biasa. Sampai rakaat kedua mereka masih lari-lari. Seperti ini caranya, enggak. Kalau saya di masjid pondok di Purbalingga itu, karena kan juga di sana ada level SD gitu. Dan juga ada level yang tamatan SMA. Itu kalau sudah masuk waktu sholat, pokoknya harus diselang-seling. Harus di apa? Selang-seling. Dewasa, anak, dewasa, anak, dewasa, anak, dewasa, anak. Nah, itu sangat mengurangi potensi keributan. Ya. Coba kalau misalnya anak-anak dijejer-jejer itu, paling sebentar aja baru sudah mulai apa? Nyenggol. Pertamanya cuma apa? Nyenggol. Nanti lama-lama nginjek kakinya. Ya. Kayak nggak pernah kecil ya. Tapi kalau misalnya dewasa, anak dewasa, kan paling tidak agak susah kan, mau lutak-lutik kan agak susah kan, mau nyolek-nyolek kan agak susah. Tapi Masya Allah dengan cara seperti itu, dan saya nggak segan-segan kayak tadi itu di pengajian saya biasa. Bu, itu mana itu? Ibu mau mana? Hah, ibu mau mana? Itu di pengajian saya biasa. Ya. Langsung itu. Tuh anaknya, bapaknya mana bapaknya? Ayo nak, Pak, tuh cari anaknya itu, jangan dibiarkan. Jadi kita ini harus peduli dengan anak kita. Kita ngajak anak ke masjid, pengen dapat pahala atau pengen dapat dosa? Pahala. Kalau misalnya anak kita bawa ke masjid, kemudian kita biarkan lari ke sana, lari kemari, melorotin apa tadi? Sarung jamaah, jorokin jamaah, itu kira-kira dapat pahala apa dapat dosa itu? Ya, kayaknya kalau dapat pahala melorotin orang kayaknya enggak. Ya bukan anaknya, orang tuanya loh. Ya. Kalau ke masjid aja anak taruh di samping kita. Ya. Jadi kalau mulai mengajarkan anak berangkat ke masjid, kita harus tanggung jawab. Jangan sampai kita membawa anak ke masjid kemudian menimbulkan kekacauan di masjid, mengganggu orang yang lagi sholat, mengganggu orang yang lagi taklim. Karena sejatinya mengajak anak ke masjid di usia-usia seperti itu tuh tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya, tapi kan saya ingin mengenalkan di usia yang anak belum bisa diatur ya di rumah. Tadi kita sudah ajarkan. Dengan cara sebagian sholat kita dilakukan di rumah. Sholat apa wau? Sholat sunnah. Makanya apa kata Nabi SAW? Wala tattakhiduha kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Maksudnya jangan kalian kosongkan rumah kalian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat sunnah, baca Al-Quran.
semewah apapun rumah seseorang, kalau tidak pernah dipakai untuk ibadah, rumah itu mirip apa? Kuburan. Ya. Ini sholat, ya. Jadi yang pertama menanamkan akidah, yang kedua menanamkan apa? Ibadah. Ibadah yang paling pokok amaliyah adalah sholat. Selanjutnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kita ingin anak-anak kita ini rajin baca Al-Quran, rutin menghafal Al-Quran, maka orang tua juga harus melakukan hal yang serupa. Ya. Kami di Tunas Ilmu, anak-anak yang dimasukkan ke pendidikan menghafal Al-Quran, orang tuanya ditanya dulu, panjenengan pengen aktif mendidik anak atau tidak? Siap aktif atau tidak? Anak itu menyiapkan setoran di rumah, menghafalnya di rumah. Di sekolah itu cuma setoran aja, bukan menghafal di sekolah. Maka kalau bapak ibu pengen memasukkan anak bapak ibu ke pondok ini, ingin supaya anak-anaknya ngapal Al-Quran di sini, maka panjenengan berdua harus siap di rumah untuk menyiapkan setoran. Ngapalnya di rumah, di hadapan ayah dan ibunya, di hadapan abi dan uminya, baru kemudian sudah punya hafalan, disetorkan di rumah. Disetorkan di sekolah kepada ustaz. Harus dimulai dari rumah. Loh ustaz, orang tuanya belum bisa baca Al-Quran. Nah ini yang jadi masalah. Pengen anaknya jadi hafid Al-Quran 30 juz, orang tuanya juz 30 aja nggak bisa. Ya. Wow, kan gampang sekarang Ustaz, tinggal anaknya dititipkan di TPQ atau dimasukkan ke SDIT atau dimasukkan ke pondok, kan nanti bisa baca Al-Quran. Subhanallah, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, minimal orang tuanya lah yang mengajarkan anaknya baca surat Al-Fatihah dan surat-suratan pendek yang akan dibaca di dalam sholat. Itu minimal. Kenapa? Supaya yang dapat pahala orang tuanya. Coba sekarang jenengan bayangkan, cuma baca Al-Fatihah saja diserahkan kepada guru TPQ. Siapa yang dapat pahala? Guru TPQ. Lah jenengan baca Al-Fatihah, putrane jenengan baca Al-Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahalanya? Bismillahirrahmanirrahim, pinten pahalanya? Pinten huruf? Jenengan nggak pernah ngitung Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Berapa? Pinten? 19. Satu huruf pinten pahala? 10. Berarti setiap baca Bismillahirrahmanirrahim berapa pahalanya? 190 pahala. Bleng masuk ke rekeningnya siapa? Guru TPQ atau orang tua? Ya tergantung. Yang ngajari siapa? Yang ngajari guru TPQ-nya, yang dapat pahala guru TPQ-nya. Melongo jenengan. Orang lain yang dapat pahala, bukan kita yang dapat pahala. Itu kita baru ngomongin Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu sampai waladdallin. Itu berapa huruf? Dan dalam sehari minimal dia baca berapa kali? 17 kali. Itu pahalanya semuanya buat guru TPQ-nya atau buat guru SDIT-nya. Rugi. Jenengan sebagai orang tua rugi. Maka awali minimal kita ngajarin itu kepada anak kita. Syukur-syukur setelah kita ngajarin suratan-suratan pendek itu, juga orang tuanya yang ngajarin baca Al-Quran dengan benar. Sampai bisa membaca Al-Quran. Ya. Maka diawali dari siapa? Orang tuanya. Yang pertama mendidik apa? Akidah. Yang kedua mendidik ibadah. Yang terakhir mendidik akhlak. Mendidik akhlak. Siapa di antara jenengan yang mengeluhkan anaknya susah lepas dari gadget? Gak ada? Ada nggak di antara jenengan
yang mengeluhkan anak susah lepas dari gadget? Ada? Nggak ada? Banyak. Ya, banyak banget atau banyak? Banyak banget. Baik. Kira-kira anak itu pertama kali kenal gadget dari mana? Ya wis. Berarti jenengan mengeluhkan diri jenengan sendiri. Ya. Jadi tidak mungkin anak melek pertama kali ngelihat gadget tetangganya, itu tidak mungkin. Pasti pertama kali ngelihat orang tuanya yang megang gadget. Maka kalau kita ingin anak kita nggak kecanduan gadget, dimulai dari siapa? Orang tuanya jangan kecanduan gadget. Wah berat Ustaz. Ya udah, kalau nggak mau ya sudah, rasain aja akibatnya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Lagi-lagi Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan, andaikan dalam sehari kita membuka mushaf Al-Quran seperti intensitasnya kita membuka gadget, akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Saya ulangi, andaikan dalam sehari kita membuka nopo? Mushaf Al-Quran, baca Al-Quran, intensitasnya, tingkat keseringannya seperti seringnya kita membuka gadget, akan terjadi perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Berapa kali orang konsultasi ke rumah, Ustaz, saya ini nggak tenang hidupnya, saya ini selalu ada masalah gelisah. Apa yang saya pertanyakan pertama kali? Entah itu ikhwan, entah itu akhwat, jenengan itu sehari baca Al-Quran berapa juz? Pertanyaannya berapa juz? Rata-rata jawabannya apa? Wah Ustaz, malah kadang-kadang nggak baca. Sudah. Pertanyaan kedua, jenengan sehari buka gadget berapa kali? Jawabannya apa? Wah Ustaz, nggak tahu berapa kali. Nggak tahu itu saking jarangnya atau saking seringnya. Nah, kan ada dua kemungkinan ya. Nggak tahu berapa kali itu ada dua kemungkinan. Saking jarangnya nggak buka atau saking seringnya buka. Yang ada adalah saking sering. Kenapa ketika kita membuka gadget semangat, padahal di situ kita membaca pesan-pesan yang dikirim manusia. Tapi ketika kita membuka Al-Quran kita malas, padahal di situ ada pesan-pesan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin atau tidak pesan yang dikirim Allah tidak bermanfaat? Mungkin tidak. Pesan yang dikirim manusia mungkin nggak tidak bermanfaat? Sangat mungkin. Coba jenengan yang punya grup banyak, grup WA, jenengan punya berapa grup? Rata-rata dari kita 10, 11, 12, grupnya macam-macam. Ya. Grup naik sepeda, grup main apa? Apa namanya? Bulu tangkis, grup alumni SMA, grup alumni SMP, grup alumni PAUD. Astagfirullahaladzim. Itu semua yang jenengan baca di grup-grup itu pesan siapa? Pesannya manusia. Ada manfaatnya, lebih banyak tidak manfaatnya. Kita bacain satu-satu. Gak cukup sampai di situ. Grup sekian belas WA kita buka. Habis itu kemudian kita lihat status orang. Entah itu di FB, entah itu macam-macam lah status orang. Dibaca nih satu-satu. Kalau statusnya lebih dari satu, ditunggu nih 1, 2, 3. Kenapa kita malas membaca pesan dari Allah Azza wa Jalla yang pasti bermanfaat? Oke lah, minimal kita praktekkan pesan Nabi SAW, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran
khatamkanlah Al-Quran sebulan sekali minimal. Berarti sehari berapa juz? 1 juz. Ini pesan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Minimal. Kenapa saya katakan minimal? Karena sahabat yang mendapatkan advis dari Nabi SAW seperti itu, Iqra'il Qur'ana fi syahrin, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Ya Rasulullah, inni aqwa aktsara min dzalik. Wahai Rasul, sebulan sekali saya bisa lebih dari itu. Maka apa kata Nabi? Iqra'il Qur'ana fi ishrin. Ya udah kalau kayak gitu khatamkan Al-Qur'an 20 hari sekali. Wahai Rasul, saya lebih kuat. Saya bisa lebih dari itu. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Ya sudah kalau Iqra'il Qur'ana fi ashrin. Ya udah kalau kayak gitu 10 hari sekali khatam. Berarti berapa kali sebulan? 3 kali. Sehari berapa juz? 3 juz. Ya Rasulullah, ini aqwa min dzalik. Akhirnya, ya Rasulullah, kurang itu kurang. Sampai akhirnya, ya sudah kalau kayak gitu 3 hari sekali khatam. Jadi sebulan sekali itu minimal. Kita minimalnya sudah atau belum? Minimalnya kita aja belum. Ustaz, berat Ustaz. Kalau ngaji itu berat Ustaz. Baru membaca setengah halaman sudah apa? Oh ngapa ngop? Ngantuk Ustaz. Baca WA ratusan enggak ngantuk. Baca Quran ngantuk. Itu syaitan. Yang mana Ustaz syaitannya? Minal jinnati wan nas. Ya. Harus dilawan. Jadi harus ada pemaksaan. Nanti akan jadi kebiasaan. Lama-lama akan jadi kenikmatan. Harus apa? Pemaksaan. Terus nanti jadi kebiasaan. Lama-lama jadi kenikmatan. Jadi jenengan tuh nggak bisa ujuk-ujuk langsung menikmati. Awalnya tuh harus dipaksa dulu. Kenapa dipaksa? Karena kita sedang melawan nafsu. Kita sedang melawan syaitan. Syaitan itu jangan dinego. Syaitan itu harus dilawan. Nafsu itu jangan dinego. Nafsu itu harus dipaksa. Apa kata penyair dahulu? An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu bagaikan bayi. Bayi itu kalau dibiarkan netek, dibiarkan minum ASI, nggak disape-sape sampai kapan? Sampai brengosen. Loh, saya pernah diceritain sama ibu saya. Ada anak kelas 6 SD, bayangkan. Kelas 6 SD masih ngempeng. Itu dibiarkan aja. Karena anak ragil. Karena anak apa? Ragil. Nafsu itu seperti bayi yang minum ASI, netek sama ibunya. Kalau dibiarkan, gak akan berhenti-berhenti. Terus bagaimana? Intuh milhu syabba ala hubbir radha'i. Syabba, sampai jadi pemuda, suka netek. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau kamu sapih, dia akan berhenti. Saya tanya sama jenengan, bayi itu ketika disapih, protes enggak? Protes. Protes enggak? Protes. Buktinya protes? Nangis. Orang tua yang sayang sama anaknya, ketika anaknya nangis ini karena disapih, gimana? Dikembalikan lagi? Kalau orang tua yang sayang sama anaknya, maka dia akan melakukan berbagai cara. Macam-macam. Ada yang pakai tensoplas. Ya. Ya. Ada yang pakai minyak kayu putih. Ya. Ada yang pakai obat merah. Ya, ada yang pakai apa yang pahit? Brotowali. Ya. Pokoknya berbagai cara dilakukan supaya anak mau disapih. Itulah nafsu. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kemudian baru dapat sebentar, ngantuk, lawan. Lawannya gimana? Sediakan kopi.
Ya, saya bukan minta kopi, bukan. Enggak, saya pengennya air putih. Enggak. Sediakan kopi. Supaya apa? Supaya enggak ngantuk. Ya. Masih ngantuk Ustadz, berdiri. Ya, ini saya sampaikan kepada santri-santri. Biasanya kan kalau santri-santri suruh baca Al-Quran habis subuh itu kan pada apa? Tekelak, tekeluk gitu ya. Saya bilang, yang ngantuk berdiri. Ya. Masih ngantuk, jalan. Masih jalan, masih apa? Udah jalan masih ngantuk, nyemplung. Nyemplung bumbang. Wudu, ya. Pokoknya harus dilawan. Awalnya harus ada pemaksaan. Kenapa ada pemaksaan? Karena kita sedang melawan apa tadi? Nafsu melawan syaitan. Jadi harus dipaksa. Ya. Jenengan boleh membaca langsung sekali duduk 1 juz boleh. Boleh juga kalau jenengan nggak kuat seperti itu, jenengan bisa bagi. Sekali duduk 2 halaman, 1 lembar, nggak apa-apa. Ya, gini aja deh biar gampang. Sholat sehari berapa kali? 5 kali. 1 juz berapa lembar? 10 lembar. 10 bagi 5 berapa? 2. Berarti sebelum sholat 1 lembar, habis sholat 1 lembar. Ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan. 1 lembar. 1 lembar itu cuma 2 halaman, 2 muka. Ringan. Baca 1 lembar alias 2 muka itu nggak nyampe 5 menit. Sebelum sholat berangkat gasik, ya, ke masjid sebelum azan. Kalau memang sampai ke masjid azan, antara azan dengan qomat selain berdoa, kita bisa baca Al-Quran daripada mainan gadget. Habis sholat selesai zikir, selesai sholat sunnah, kita buka mushaf lagi 1 lembar. Sudah 1 lembar sebelum subuh, 1 lembar sudah subuh. Pulang. Nanti zuhur begitu lagi, asar gitu lagi, isya tahu-tahu sudah 1 juz. Ini salah satu alternatif bagi orang yang kesulitan untuk duduk, sekali duduk 1 juz. Ya. Ustaz, emang Ustaz juga maksa? Ya sama, Ana juga paksa. Awalnya seperti itu. Ya. Ustaz sudah sampai level mana? Ana mungkin baru sampai level kebiasaan, belum sampai level apa? Kenikmatan. Terus terang aja seperti itu. Ya. Tandanya sudah jadi kebiasaan itu apa Ustaz? Kalau nggak dilakukan ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang ganjil. Saya baru sampai level itu. Jadi kalau misalnya belum menyelesaikan yang 1 juz hari itu, rasanya aduh, besok nih harus ditebus ini. Supaya dapat besoknya walaupun dapat 2 juz untuk nebus yang kemarin. Itu baru sampai level itu. Tandanya sampai level kenikmatan apa? Nagih. Nagih itu apa? Ketagihan. Sudah dapat 1 juz pengen maning. Ya, maning itu lagi. Ya. Pengen lagi. Ya. Jadi 2 juz, pengen 3 juz. Dan semakin banyak juz Al-Quran yang kita baca, maka akan semakin berkah waktu kita. Ada seorang ulama dipamiti sama muridnya, Syekh, Ana udah selesai belajar sama antum, Ana pengen melanjutkan belajar ke syekh-syekh yang lainnya. Tolong aku diberi nasihat. Apa kata ulama tersebut? Iqra'il Qur'an fa innahu yubarak laka fi waqtik. Baca Al-Quran. Kalau engkau baca Al-Quran, maka waktumu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka murid itu cerita, saya pegang erat-erat nasihat guruku. Kemana aku pergi, sesibuk apapun aku baca Al-Quran. Ketika aku konsisten membaca 1 juz, maka aku diberkahi waktuku oleh Allah Azza wa Jalla. Aku bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Aku pun ingin menambah lagi 2 juz. Begitu aku nambah 2 juz, maka ilmu yang aku dapatkan tambah banyak lagi. Aku semakin ketagihan. Aku nambah 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai ilmu yang aku dapatkan tambah banyak lagi. Coba sekarang, ketika jenengan lagi punya pekerjaan yang numpuk banyak,
Logikanya kalau jenengan baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, waktunya bertambah atau berkurang? Waktunya bertambah atau berkurang? Berkurang. Logikanya kan seperti itu. 1 juz setengah jam, 2 juz 1 jam, 3 juz 1,5 jam. Padahal ada tugas numpuk dari kantor, harus segera diselesaikan. Kok malah dikurangi 1,5 jam supaya baca Al-Quran 3 juz? Itu bagaimana? Ya nggak selesai pekerjaannya. Itu kalau kita main logika. Tapi keberkahan sulit untuk dilogikakan. Orang yang waktunya berkah itu adalah dalam waktu yang singkat dia bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Dalam waktu yang singkat dia bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Orang yang waktunya kurang berkah adalah dalam waktu yang panjang hanya bisa menyelesaikan sedikit pekerjaan. Coba diulang. Tandanya orang waktunya berkah apa tadi? Waktu yang singkat bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Tandanya orang waktunya enggak berkah apa? Waktunya panjang, pekerjaan yang diselesaikan cuma sedikit. Dan ini termasuk juga dalam thalabul ilm. Belajar ilmu agama pun juga demikian. Bukan hanya dalam urusan dunia. Ini adalah yang ketiga. Oke. Ustaz, anak saya bukan hanya ketagihan gadget. Anak saya ini Ustaz kalau disuruh bantu orang tuanya susahnya minta ampun. Betul? Tidak betul? Betul. Ya. Itu gimana Ustaz caranya? Orang tuanya nyontoin anak. Mulai dari orang tua, suami nyontoni bantu pekerjaan istrinya. Istri jenengan kalau masak jenengan bantu ndak? Kalau istri jenengan goreng kerupuk jenengan bantu nggak? Bantu apa? Sablek, entong, habis semuanya sama suami. Coba jenengan bayangkan ya, seandainya anak itu setiap hari melihat ayahnya, istrinya, ibunya lagi masak bantu, ibunya nyuci bantu, jemurin, angkat jemuran, ngelipeti baju. Insya Allah anak itu akan mencontoh. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang tua yang anaknya itu pengen bantu sampai udahlah nak sana nak, malah jadi bingung ibu. Ya kan ada anak-anak yang umur anak saya yang paling kecil itu umur 5 tahun, ya 5 tahun. Itu namanya Bilal. Bilal ini kalau ibunya lagi masak itu pokoknya bantu ngutek apa sampai ibunya kadang-kadang jengkel. Wah nah malah nggak rampung-rampung. Kita jangan diusir. Anak seperti itu lagi ingin membantu orang tuanya. Kasih pekerjaan apa? Ya. Yang kira-kira bisa dilakukan oleh anak tersebut. Dia ketika ngelihat ayahnya, oh mau bantu jemurin, mau bantu ngangkatin jemuran, mau bantu nyuci di mesin cuci, itu akan dilihat sama anak. Anak itu akan terus melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Setiap hari dia melihat orang tuanya membantu pekerjaan, ayahnya membantu pekerjaan ibunya. Maka dengan izin Allah dia akan belajar, oh seperti itu ternyata melakukan pekerjaan rumah tangga. Ustaz sibuk Ustaz. Kita ini para suami sudah capek dari luar kerja, pulang-pulang disuruh bantu ini, bantu itu. Jenengan sama Rasul sibuk siapa? Jenengan sama Rasulullah SAW sibuk siapa? Sibuk Rasul. Ada yang presiden di sini? Angkat tangan. Tidak ada toh? Tidak ada di sini. Calon mungkin ada. Ya. Di sini tidak ada presiden, tidak ada panglima perang, tidak ada hakim, tidak ada apa lagi. Rasul yang dilakukan apa? Istrinya banyak. Ini rata-rata muka-muka istri satu nih. Sama kayak yang ngomong.
Rasul SAW. Beliau panglima perang. Beliau nabi. Beliau hakim. Ya. Ngatur strategi perang, ada orang berselisih, beliau yang jadi hakim mengadili. Beliau juga jadi imam, beliau juga ngajar, beliau juga punya istri banyak. Sibuk banget. Seperti itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Kana fi mihnati ahli yakhsifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Aisyah ditanya, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, Rasulullah SAW kalau di rumah ngapain? Kana fi mihnati ahli. Rasulullah SAW kalau di rumah itu bantu pekerjaan istrinya. Kadang jahit bajunya, kadang ngesol sandal, kadang bawain ember, isinya air buat istrinya. Itu kan pekerjaan rumah tangga. Sesibuk itu Rasulullah SAW masih sempat untuk membantu istrinya. Kita sibuknya apa? Banyak suami dimintai bantuan sama istrinya, sibuk. Ternyata lagi sibuk apa? FB-an. Yang lebih parah lagi sibuk main game. Nanti keriting tangannya ini. Main game. Terus ngaji main game. Yusin. Kita contohin yang baik buat anak. Yang lebih nggak konsisten lagi adalah orang tua yang masih suka ngerokok. Ya. Orang tua yang masih suka apa? Ngerokok. Aneh bin ajaib, dianya ngerokok, anaknya nggak boleh ngerokok. Padahal anaknya pengen ngerokok karena ngelihat bapaknya ngerokok. Oh, kalau kayak gitu ya udah anak saya boleh ngerokok aja, Ustaz, konsisten. Oh, keblinger itu jenengan. Yang benar adalah jenengan berusaha meninggalkan rokok supaya nggak dicontoh sama anak jenengan. Ya. Jadi mendidik anak itu diawali dari mendidik siapa? Orang tuanya. Berapa poin tadi? 3 poin. Apa yang pertama? Akidahnya. Yang kedua? Ibadahnya. Yang ketiga? Akhlaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada sisa waktu sedikit. Silakan kalau ada yang mau tanya, bisa disampaikan pertanyaan. Ustadz, bagaimana pekerjaan kami kalau hubungannya dengan gadget? Apa perlu disediakan ruangan khusus yang terpisah dengan anak-anak? Bagus, enggak apa-apa. Ya, atau nunggu anak tidur. Atau nunggu anak tidur. Pesanannya kalau nggak segera dijawab bagaimana, Ustadz? Ya, disiasati. Ya, disiasati dan perlu dijelaskan kepada anak. Nah, ibu atau bapak pakai gadget ini untuk nyari duit, nah, bukan untuk mainan. Ya. Jadi anak-anak biar lihat sendiri. Atau bisa diubah dengan menggunakan komputer. Ya, kalau komputer itu lebih lebih netral dibandingkan apa? Dibandingkan gadget. Bukankah sekarang komputer bisa buka WA di situ, bisa buka Telegram di situ dan seterusnya. Pengalaman pribadi anak. Anak-anak juga seperti saya. Anak kan sekarang lagi waktunya lagi banyak digunakan untuk nulis disertasi, sehingga sering di depan komputer pagi, siang, malam nulis terus. Kadang-kadang si Bilal itu datang, Abi nulis, dia pengen nulis juga di komputer, nulis. Nah, Abi lagi fokus, aku juga pengen fokus nulis. Nah, kalau sudah kayak gitu, ya sudah nggak bisa nggak bisa dibujuk-bujuk, ya sudah, saya biarin, saya bukain satu file, saya kasih filenya itu nama Bilal, sudah dia ketik, udah ngetik itu, entah ngetik apa, pokoknya ya kadang-kadang huruf Latin, kadang-kadang huruf Arab, sambil dia belajar huruf hijaiyah, ba, na, ma, gitu. Sampai berapa menit, nak? 10 menit. Nah, udah 10 menit, 100 menit gitu. Enggak sampai 100 menit, dia cuma ngomong aja gitu loh. Nanti lama-lama dibiarin aja, anak baca buku yang lain, habis itu udah Bi. Oh ya sudah, berarti hajatnya sudah terpenuhi. Kadang-kadang nggak mau dia, Abi main, ya sudah. Kalau memang udah nggak bisa dibujuk, ibunya juga mungkin lagi sibuk, udah paling digendong. Ya, kemana gitu, jalan-jalan atau mainan,
atau tidur bareng di mana, di kasur sebentar gitu. Setelah dia sudah puas, hajatnya terpenuhi, setelah itu ditinggal, dia nggak nangis. Jadi alternatifnya adalah bisa dibikin ruangan khusus, bisa digantikan dengan alat yang lebih netral, ya, yang tidak identik dengan mainan gadget, yaitu dengan layar komputer kalau memang punya biaya. Ustadz, di usia berapa idealnya anak laki-laki dilatih sholat jamaah di masjid? Di usia bisa dikondisikan. Di usia bisa dikondisikan. Paling-paling ya di usia tamyiz. Bisa membedakan mana yang mengganggu, mana yang tidak mengganggu. Dan satu anak dengan anak yang lain beda-beda. Kadang-kadang ada anak usia 5 tahun, usia 4 tahun sudah bisa diomongi. Tapi kadang-kadang ada anak usia 6 tahun tidak bisa diomong. Sehingga yang dijadikan ukuran adalah ketika anak itu sudah bisa dikondisikan diomongi. Kalau seandainya diomongi misalnya, ya, tapi sampai di masjid terus ternyata bikin kekacauan, diingatkan. Kalau ternyata diingatkan masih diulangi lagi, diingatkan, nak, kalau kamu masih kayak gini lagi, besok Abi nggak ajak loh. Kalau nangis gimana? Enggak apa-apa, supaya dia paham risikonya. Jadi ketika anak usia bisa dikondisikan. Ustaz, bagaimana jika lingkungan kami pengaruh anak-anak dari luar atau dari tetangga yang masih jauh dari sunnah, sedangkan anak ingin bermain, dia masih sholawat, membaca lagu-lagu ulang tahun dan seterusnya. Ketika saya nasihati, tetap aja dia hafal apa yang dibaca di sekeliling kampung. Bagaimana menjauhkan dari teman-temannya? Semoga suatu saat kami punya rumah dengan lingkungan yang sunnah, amin. Kata orang Arab, al-jar qabladdar. Al-jar qabladdar. Sebelum memilih rumah itu, memilih tetangga dulu. Jadi jenengan kalau mau ngontrak rumah, mau bangun rumah, mau beli rumah, sebelum melihat posisi strategis atau tidak strategis, lihat kanan kirinya dulu. Al-jaru qabladdar. Tetangga didahulukan selektivitasnya, menyeleksi tetangga dulu sebelum nyari lokasi yang tepat. Ini salah satu akibatnya. Mau dikekang di rumah, anak itu pengen mainan, nggak dikekang di rumah, pulang-pulang membawa efek negatif. Itu idealnya. Tapi kadang-kadang idealisme tidak sesuai dengan realita. Idealnya lingkungannya nyunah, tapi realitanya nggak demikian. Bagaimana cara menanganinya? Satu, jenengan harus siap jadi teman untuk anak jenengan. Anak pengen temen di luar kayak gitu. Temennya siapa? Ya bapak ibunya. Jenengan harus siap mainan sama anak jenengan, sepedaan sama anak jenengan, mainan sepak bola sama anak jenengan, kemudian dirdiran. Apa namanya? Main apa? Kelereng sama anak jenengan. Sampai anak itu punya tempat untuk bermain. Satu. Yang kedua, kalau memang terpaksa anak harus bermain dengan tetangganya, maka dia harus dari awal sebelum keluar diberi penjelasan. Nah, di luar sana ada yang baik, ada yang tidak baik. Anak itu belum terlalu paham definisi baik dan tidak baik, maka harus dikasih contoh. Nah, yang baik itu contohnya 1, 2, 3, 4. Yang nggak baik itu contohnya 1, 2, 3, 4. Kalau kamu ketemu kayak gini di luar, itu nggak baik. Kalau dia pengen tanya kenapa nggak baik, yang paling gampang nggak diajarkan sama Rasul SAW. Itu paling gampang. Ya. Nggak disukai sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu paling gampang jawab. Ya. Daripada kita terlalu dalam bahasnya, gitu aja itu lebih gampang untuk dicerna oleh anak kita. Itu kalau memang anak butuh keluar. Yang ketiga, ini yang lumayan kadang-kadang, kita ajak anak itu berteman ke tetangga atau teman kita yang sama-sama sudah mengerti sunnah. Jadi ada saatnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita ajak bertamu. Kita sepakat sama tetangga atau teman kita yang sudah ngaji untuk anak-anak kita bermain bersama-sama sambil diawasi oleh kita. Ini beberapa alternatif kalau memang belum bisa mendapatkan rumah yang ideal. Ustaz, bagaimana dengan kami yang belum dikaruniai anak? Bagaimana caranya menata hati ketika teman yang baru menikah sudah hamil, sedangkan anak belum? Mohon nasihatnya Ustaz. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan pengajian judulnya hiburan bagi yang tidak punya anak. Nanti dicari ya di YouTube, hiburan bagi yang tidak punya anak. Di situ saya sampaikan bahwa yang mengalami kondisi seperti itu bukan hanya jenengan. Bahkan ada nabi yang mengalami kondisi seperti itu. Jadi bukan hanya jenengan saja. Padahal kalau misalnya ada manusia yang layak terbebas dari ujian, maka yang paling layak adalah nabi. Karena mereka adalah manusia yang paling dekat dengan siapa? Dengan Allah. Ternyata nabi pun ada yang mendapatkan ujian serupa. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu macam-macam, ada yang dikasih anak laki-laki semua, ada yang dikasih anak perempuan semua, ada yang dikasih anak yuzawwijuhum dzukranan wa inasa, ada yang anaknya laki-laki perempuan. Kemudian setelah itu kata Allah, wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan ada yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla enggak punya anak alias mandul. Allah Subhanahu wa taala tutup dengan 2 asmaul husna ayat tersebut. Alimun hakim. Allah itu alim, Allah itu hakim. Alim itu artinya adalah maha mengetahui, hakim artinya adalah maha bijaksana. Kata para ulama kita, kenapa ayat itu ditutup dengan 2 nama ini? Alimun sama hakim. Maha mengetahui sama maha bijaksana. Seakan-akan Allah, alimun qadir, alimun qadir. Qadir itu maha kuasa. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pesan bahwa Allah itu paling tahu siapa di antara orang tua yang memang pantas dapat anak, siapa yang belum pantas dapat anak. Allah tahu mana yang terbaik. Apakah mesti kalau kita punya anak itu yang terbaik buat kita? Mesti atau tidak? Belum tentu. Ada nggak orang tua yang begitu punya anak direpotkan oleh anaknya sampai anaknya itu besar? Ada nggak atau tidak? Ada. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala ingin menghindarkan Anda dari kondisi seperti itu. Mungkin saja. Ya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, mungkin saya belum siap. Oh, mungkin saya memang sama Allah Azza wa Jalla belum diperkenankan punya anak. Mungkin karena ada hikmah ini, hikmah itu. Mungkin berprasangka baiklah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya sampaikan ini bukan berarti Anda nggak boleh berusaha. Silahkan berusaha, enggak apa-apa. Ya. Entah itu berusaha medis, entah itu berusaha non medis. Non medis itu maksudnya adalah dengan herbal atau dengan pijat selama tidak melanggar syariat, silahkan lakukan. Tapi hasilnya Allah yang menentukan. Anak kasih motivasi terakhir cerita tentang seorang tamu yang pernah datang ke rumah anak. Ini kejadian sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Pastinya anak lupa. Ada seorang ayah dari Jakarta
Usianya mungkin sekitar 50 atau di atas 50. Datang ke rumah sambil bawa anak kecil. Usia mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun. Maka karena bawa anak kecil, usianya beliau sudah usia kakek-kakek, anak pun tanya, Masya Allah ini cucunya ikut mbah ya? Ini bukan cucu saya, ini anak saya. Anak jenengan. Kok bisa anaknya masih kecil seperti ini? Jenengan sudah sekian. Ustaz, saya itu nikah puluhan tahun. Saya nikah puluhan tahun. Dan saya berikhtiar supaya dapat anak juga puluhan tahun. Berdoa kepada Allah sampai puluhan tahun. Dan baru istri saya hamil setelah saya nikah sekian puluh tahun, baru istri saya hamil. Ketika istri saya hamil, senangnya luar biasa. Begitu saya ceritakan kepada teman-teman di kantor, kok tahu-tahu ada teman kantor yang kemudian membuat saya jadi sedih. Apa kata teman kantor? Mas, jangan-jangan itu bukan anak jenengan. Maksudnya, ya siapa tahu istri jenengan berhubungan dengan laki-laki lain. Siapa tahu bukan anak jenengan. Mulai itu setan mulai apa? Mulai ganggu di kepalanya. Antara iya dan tidak. Tidaklah, istri saya orangnya baik-baik kok, nggak suka bergaul dengan laki-laki lain. Tapi di satu sisi setan datang lagi, iya mana mungkin kamu udah tahunan kok, itu kayaknya bibitnya beda, itu bukan bibit dari kamu. Terus gitu. Berkecamuk antara iya dan tidak. Sampai istri singkat cerita lahir anaknya, ditunjukkan sama bidannya, ini Pak anaknya Bapak laki-laki sudah lahir. Kata bapak-bapak tersebut, begitu saya lihat muka anak saya langsung yakin ini anakku. Dilihat dari apa? Dilihat dari hidung. Bayi itu hidungnya mirip dengan ayahnya, mancung ke dalam. Ya. Dan memang ketika saya perhatikan itu, bapak sama anak itu mirip sekali. Kata dia, Alhamdulillah anakku ini. Jadi dia nunggu berpuluh-puluh tahun. Ini bukan kisah Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah 80 tahun supaya dapat anak. Ini kisah nyata, orangnya datang ke rumah. Karena kalau anak ceritakan Nabi Ibrahim, mungkin akan mengatakan itu kan Nabi. Ya, kan orang kadang-kadang kayak gitu ya dimotivasi. Itu kan Nabi. Wajar kalau Nabi siapa? Nabi ayahnya Nabi ayahnya Nabi Yusuf siapa tadi? Nabi Yakub, wajar dia kalau ada masalah minta sama Allah, ngadu, itu kan Nabi. Orang kan kadang-kadang kalau dinasihati kayak gitu kan. Ya, kalau saya ceritakan kisahnya Nabi Ibrahim, itu kan Nabi, wajar kalau dikasih sama Allah. Lu saya. Coba sekarang siapa di antara kita yang bertahan 80 tahun doa? Kira-kira kalau jenengan sudah usia 60 tahun ke sana, apakah masih doa, ya Allah aku meminta anak? Masih atau enggak? Enggak usah capek Ustaz, 60 tahun kesel loh. Rata-rata kayak gitu. Tapi Nabi Ibrahim bagaimana, bayangkan sampai 80 tahun tetap minta sama Allah SWT. Jadi kuncinya yang ketiga, jangan putus asa. Doa ikhtiar, doa ikhtiar, doa ikhtiar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.